Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya di sini perkenalkan, nama saya Rafli Firdaus Falaka. Di sini dengan nama channel saya yaitu Songgok Moda, khusus membahas tentang informatika dan edukasi. Jadi pokok bahasan kita sekarang itu di sini adalah mengenai TTKI ya, atau tata tulis karya ilmiah. Untuk yang pertama di sini, chapter pertama kita akan membahas tentang aturan penulisan dan juga sistematikanya ya teman-teman. Jadi di sini saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Informatika PENS FSDK Sumeneb. Lalu selanjutnya kita langsung saja ya beralih ke materi. Untuk yang pertama di sini mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah ya. Yang pertama cover depan, lalu judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, serta yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama di sini adalah cover depan ya. Cover depan itu biasanya ditulis berisi judul artikel, logo instansi, nama pembuat, tahun dibuat, dan juga nama instansi. Ada juga yang meletakkan tahun itu di bawah nama instansi teman-teman. Tergantung ya dari peraturan karya tulis ilmiah atau tempat kita untuk menggunakan sebagai tempat upload nanti. Lalu yang kedua di sini ada judul. Judul artikel itu biasanya diletakkan setelah cover ya pastinya. Halaman judul atau istilahnya lebih tepatnya. Jadi halaman judul ini memang khusus yaitu untuk penulisan judul saja teman-teman. Mungkin hanya akan ditambahkan tahun lah di bawahnya dan juga penulis. Hampir mirip dengan halaman cover, hanya saja dia beda. Cover ya cover, untuk halaman judul ya halaman judul. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi ini ada yang menggunakan dua macam. Untuk yang pertama daftar isi untuk halaman ya teman-teman, seperti biasa. Lalu ada daftar isi untuk gambar atau tabel. Jadi memang dipisah, jadi kita itu gampang. Jadi ketika melihat karya tulis ilmiah itu kita lihat ini gambarnya di halaman berapa saja, seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal lihat di bagian daftar isi. Lalu yang berikutnya yaitu bab 1 yang berisi tentang pendahuluan. Jadi pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang ya, masalah yang mendasari judul karya tulis ilmiah. Kita tuliskan di sini secara singkat namun jelas ya teman-teman. Biasanya pendahuluan ini ada minimalnya ya, minimal itu 1 halaman atau 1,5 halaman ya, dengan ukuran kertas A4 font Times New Roman ukuran 12. Tergantung juga sih teman-teman, tergantung permintaan untuk karya tulis ilmiahnya. Lalu selanjutnya bab 2 atau yang berisi tentang landasan teori. Jadi di bab 2 ini ya memang berisikan landasan teori dan juga tinjauan pustaka. Dan untuk penulisannya itu harus terstruktur teman-teman agar jelas dan permasalahan dan tinjauan pustakanya itu juga bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca nantinya. Nah, dan selanjutnya yang paling penting di bagian karya tulis ilmiah itu yaitu tentang pembahasan di bab 3 ini. Nah, bagian ini ya memang inti dari karya tulis ilmiah yang biasanya itu diisi tentang proses penelitian kita itu dari awal hingga akhir, dan yang paling penting juga hasil dari penelitian kita itu bagaimana. Juga biasanya disertakan dengan uji cobanya teman-teman. Jadi diuji coba juga dan dimasukkan di bagian pembahasan ini. Jadi sejauh mana sih kita bisa menerapkan penelitian dan solusi yang kita berikan itu seperti apa. Jadi nanti ada pengujian juga. Lalu berikutnya itu penutup. Jadi penutup ini biasanya berisi kesimpulan. Di kesimpulan itu juga ada biasanya disinggung sedikit tentang hasil penelitian kita itu bagaimana teman-teman. Apa saja yang kita hasilkan juga diulas di bagian kesimpulan ini secara ringkas. Dan juga ya pastinya ada ucapan terima kasih biasanya sih di bagian penutup. Lalu selanjutnya daftar pustaka ya teman-teman. Di sini biasanya itu diisi dengan referensi sumber atau referensi kita, baik berupa buku. Semisal buku itu biasanya diminta nama pengarangnya, tahun dikarang, dan penerbitnya itu siapa. Ya, jika website mungkin link atau memang website itu juga dicantumkan juga website perusahaannya apa, linknya apa, tahun dibuat kapan, mungkin diminta harus jelas sih, tergantung aturan khusus yang lebih rinci nantinya. Jadi semakin banyak referensi yang kita gunakan itu
juga menjadi penunjang karya tulis ilmiah kita itu, bahwa karya tulis ilmiah kita itu lebih berkualitas seperti itu teman, karena bisa menggunakan banyak sumber sehingga penelitian yang dilakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Nah, lalu di sini ada aturan tentang penulisannya ya teman-teman. Untuk yang pertama mengenai font, spasi, ukuran kertas dan juga margin. Untuk fontnya kita gunakan Times New Roman ukuran 12, spasi itu kita gunakan 1, lalu untuk ukuran kertas itu 4, margin atas dan kiri itu 3 cm, sedangkan bawah dan kanan itu kita gunakan 4 cm teman-teman. Lalu untuk penulisan bab dan subbab, ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, bab itu menggunakan angka ya teman-teman, misalkan bab 1 itu menggunakan angka. Lalu untuk subbab itu kita menggunakan huruf, misal A, B dan seterusnya. Nah, huruf pertama setiap kata itu ditulis dengan huruf kapital seperti ini teman-teman, jarak antar bab. Jadi harus ditulis menggunakan huruf kapital setiap kata. Anak subbab ditulis dengan style font italic. Jadi style dari anak subbab itu kita gunakan font italic atau tulisan tegak miring. Lalu di sini jarak antar bab, jarak untuk bab baru itu spasinya kita gunakan 3. Untuk jarak bab dan subbab kita gunakan spasi 2,5. Lalu untuk jarak penulisan kalimat awal setelah subbab kita gunakan spasi 2. Lalu di sini juga ada penulisan untuk judul artikel teman-teman. Judul artikel itu harus ditulis menggunakan huruf kapital semua, seperti penulisan note di sini, atau yang biasanya di Word itu dikenal dengan uppercase. Setelah itu style kita gunakan style font yang bold atau penebalan. Lalu jenis fontnya tetap kita gunakan Times New Roman dengan align center atau paragraf itu menjorok ke tengah atau rata tengah. Lalu tidak boleh menggunakan garis bawah atau underline. Nah, di sini untuk penulisan ya teman-teman, penulisan paragraf itu ditulis menjorok ke dalam sekitar 7 sampai 8 karakter atau 1,25 cm. Atau mungkin kita jika menggunakan default dari keyboard laptop kita itu menggunakan double tap. Kalau saya biasanya seperti itu. Lalu juga ada penulisan struktur lain di sini teman-teman, yaitu bagian halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar itu menggunakan Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Untuk halamannya itu diletakkan di bagian sudut kanan bawah menggunakan angka Romawi kecil. Lalu pada bagian utama yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kali ini itu untuk penulisan karya tulis ilmiah itu memang ada aturan khusus berbeda dengan artikel yang pada biasanya ya teman-teman. Jadi dia itu memiliki bagian-bagian seperti bab 1, bab 2 dan seterusnya, juga memiliki daftar isi. Jadi memang ditulis dengan sangat jelas. Lalu aturan penulisannya pun di sini sangat diatur ya, mulai dari font, ukuran spasi, bahkan ukuran kertas, margin juga diatur semuanya. Agar karya tulis ilmiah kita itu menarik tampilannya ketika dijadikan hard copy. Bahkan soft copy-nya pun nanti bisa menarik lah intinya, ketika dilihat itu rapi dan juga enak dibaca. Jadi mungkin itu saja sih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa like video ini dan share. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.